Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 421 sampai bab 425. Di channel Novel Donghua. Bab 421, Alam Pertama, Binatang Pejuang. Putri muda istana mimpi buruk selalu memiliki reputasi yang baik, dan wajahnya yang terselubung hanya menambah misteri dan harapan pada dirinya sendiri. Tidak peduli ahli muda dari faksi manapun, termasuk Tuan Muda Istana Jiwa, mereka semua berharap dapat melihat kecantikannya yang legendaris. Tidak diragukan lagi, Putri Jinrou adalah pusat perhatian semua pria di aula. Kemanapun dia pergi, terlihat banyak penjaga yang setia dan tergila-gila. Putri Jinrou sudah menyadari keberadaan Cumu. Awalnya, dia tidak tahu kalau itu adalah Cumu, tetapi setelah mengingat bahwa di kota Wogu, Cumu telah menggunakan nama samaran Chu Chen, dan setelah memeriksa dengan saksama, dia memastikan bahwa orang yang wajahnya berubah ini adalah Cumu. Karena Cumu tidak datang dan menyapanya, Putri Jinrou tentu saja tidak akan berlari ke sana karena alasan itu. Jadi, setelah melihatnya beberapa kali dan mengingat penampilannya, dia terus dengan sopan menghadapi para pemuda yang gelisah ini. Cumu, ini Shen Yicheng. Ye Qingzi dengan lembut mendorong lengan Cumu sambil berbicara kepadanya dengan suara lembut. Kemunculan Shen Yicheng membuat Ye Qingzi tanpa sadar gemetar. Dia jelas masih sedikit takut pada pria ini, terutama saat bertemu dengannya di lokasi ini. Kau bisa berpegangan padaku, kata Cumu padanya. Ye Qingzi mengerjapkan matanya dan segera mengerti apa yang dimaksud Cumu. Dia dengan malu-malu mengulurkan lengan rampingnya dan meraih lengan Cumu. Shen Yicheng berjalan ke arah Cumu, sendirian. Ekspresinya biasa saja. Mungkin baginya, dia dan Cumu sudah berada dalam posisi yang tidak dapat didamaikan, tetapi pada kesempatan seperti itu, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain merasa bahwa dia seperti seseorang yang kehilangan ketenangannya dan ingin membalas dendam dengan sengaja berlari ke arah orang yang telah menyakitinya. Untuk memulai pertengkaran yang tidak perlu. Jika kamu tidak bisa mencapai alam ke-8, aku akan sangat sedih. Shen Yicheng melirik Ye Qingzi sebelum berbicara kepada Cumu. Jiwamu telah dipulihkan. Cumu menatap Shen Yicheng dengan penuh minat dan berbicara kepadanya dengan nada provokatif. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kata Shen Yicheng dengan tenang. Setelah berbicara, tatapan Shen Yicheng kembali tertuju pada Ye Qingzi. Dengan nada mengejek, ia berkata, Qingzi, apakah kau mengandalkan sebuah faksi atau mengandalkan seorang pria? Jika yang terakhir, setidaknya pilihlah seorang pria yang benar-benar layak untuk diandalkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ye Qingzi dengan tepat menggunakan kata-kata yang baru saja diucapkan Shen Yicheng untuk menjawab. Jejak kemarahan melintas di mata Shen Yicheng. Setelah mencibir dingin, dia berbalik dan berjalan ke tempat lain. Kemarahan telah menyala di hati Shen Yicheng. Awalnya dia adalah salah satu yang terkuat di kelas 2 dan pada kesempatan seperti itu dia dicari oleh banyak anggota generasi muda dalam upaya untuk mengenal dan menjilatnya. Dia juga akan dipandang oleh banyak wanita cantik yang memberinya petunjuk. Namun, setelah kejadian itu, reputasinya anjlok. Hal ini terlihat jelas dari sikap orang-orang di sekitarnya. Shen Yicheng adalah orang yang bisa menahan amarahnya dan sama sekali tidak akan kehilangan akal sehatnya atas perlakuan yang sama sekali berbeda yang diterimanya. Namun, perasaan dipandang rendah oleh orang-orang yang biasa menjilatnya benar-benar sangat menjengkelkan. Karena itu, Shen Yicheng diam-diam bersumpah bahwa dalam pertempuran alam, dia pasti akan membuat setiap orang yang hadir hari ini, yang dengan sengaja mengejek dan meremehkannya, menyesali ini. Cumu hanya berjalan mengelilingi aula beberapa kali secara simbolis sebelum pergi bersama Ye Qingzi. Cumu dan Ye Qingzi tidak menyukai acara-acara seperti ini, karena mereka berdua tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti ini sebelumnya saat tumbuh dewasa. Sebaliknya, semua minat mereka terfokus pada masalah mereka sendiri. Bagi mereka, untuk dapat mencapai kesuksesan melalui berbagai cara dan berteman dengan semua orang sangatlah sulit. Mereka hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang sudah mereka kenal. Bagaimana kalau jalan-jalan ke hutan?
Cumu menoleh dan bertanya pada Ye Qingzi. Setelah Shen Yicheng pergi, Ye Qingzi terus melangkah maju murni karena alam bawah sadarnya. Ketika Cumu menanyakan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah tidak waras dan diam-diam mengendurkan tangannya. Ye Qingzi menganggukkan kepalanya dan mengikuti di samping Cumu. Mereka menginjak dedaunan yang lembut saat berjalan di sekitar hutan yang agak remang-remang. Mereka berdua, yang tidak suka banyak bicara, berjalan maju dalam diam. Tak satu pun dari mereka merasa canggung dengan keheningan itu. Mereka berdua sudah terbiasa dengan perasaan ini, seolah-olah mereka berdua sudah lama menjadi sepasang kekasih. Masing-masing sudah terbiasa dengan yang lain. Mengapa kau berjuang keras untuk melarikan diri hanya untuk kembali ke sini hanya demi memperebutkan kehormatan kelas 2? Setelah beberapa saat, Cumu memecah kesunyian dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ye Qingzi sambil menatap matanya. Mata Ye Qingzi sangat indah dan Cumu senang menatapnya. Mata itu memancarkan kecerdasan, ketenangan, dan selalu mengandung kilau kebijaksanaan yang dapat melihat karakter hakiki sesuatu. Hadiah kehormatan tertinggi tingkat 2 adalah benda roh. Benda roh ini dapat langsung meningkatkan peringkat kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa apapun terlepas dari atributnya. Namun, sebenarnya, jejak pikiran guruku yang masih hidup terintegrasi di dalam benda roh ini. Itu kebetulan adalah kata-kata terakhir guruku juga. Pada titik ini, Ye Qingzi berhenti dan tidak melanjutkan bicaranya. Cumu menatap Ye Qingzi dan dari ekspresinya, dia bisa merasakan bahwa alasan mengapa dia tidak melanjutkan bukanlah karena dia tidak percaya padanya. Tetapi karena itu adalah rahasianya sendiri yang tidak boleh diungkapkan. Cumu, aku dan saudaraku akan membantumu mendapatkan kehormatan kelas 2. Semua barang lainnya akan menjadi milikmu, kami hanya menginginkan barang itu. Apakah tidak apa-apa? Ye Qingzi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang sangat lembut kepada Cumu. Kamu terus-menerus membantuku mengendalikan suhu jiwaku. Hidupku pada dasarnya ada di telapak tanganmu dan kamu yang memegang kendali. Bagaimana mungkin aku tidak menyetujui permintaanmu? Cumu menyeringai dan tertawa lepas. Tidak tahu malu, Ye Qingzi menatap Cumu yang menyeringai. Pipinya sedikit memerah dan matanya yang indah memperlihatkan ekspresi yang menawan. Ye Qingzi tanpa sengaja memperlihatkan ekspresi yang cantik dan menggoda, yang menyebabkan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia merasa seperti ada suara dalam tubuhnya yang menyuruhnya untuk menggunakan lengannya dan memeluk wanita cantik yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat ini. Suara itu kemudian menyuruhnya untuk mendekatkan wajahnya, sebelum menempelkan bibirnya ke bibirnya yang dingin namun panas. Suara ini memiliki daya tarik yang unik yang menyebabkannya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Namun, pada saat yang sama, ada suara lain yang terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan ini, dia mungkin tidak akan membalas atau merasa itu tidak benar. Atau bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia terburu-buru. Cumu jelas tentang orang macam apa yang ia inginkan, dan tidak suka memaksakan masalah apapun. Cumu melirik Ye Qingzi sekali lagi, dan mendapati kepalanya sedikit menunduk. Dia jelas sedang memikirkan sesuatu. Kita dapatkan benda spiritual itu untuknya terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah ini. Cumu dengan cerdas menarik kembali lengannya yang setengah terangkat. Dan terus berjalan bersama Ye Qingzi di hutan kecil ini. Ye Qingzi benar-benar tengah memikirkan sesuatu, tetapi dia juga memperhatikan lengan Cumu yang setengah terangkat. Ye Qingzi memiliki temperamen yang membuat orang menjauh darinya dan dapat menahan semua hal eksternal. Dengan demikian, dia akan menghalangi semua pria yang menyukainya dan bersikap sombong padanya. Namun, sebenarnya, saat benar-benar mengenal seorang pria, Cumu adalah orang yang paling dekat dengannya. Oleh karena itu, saat dia merasakan tindakan Cumu, dia menjadi sangat gugup. Ye Qingzi tidak menyangkal bahwa dia menyukai Cumu, tetapi dalam pandangannya tentang emosi, menyukai seseorang masih jauh dari cukup. Seperti yang dikatakan Shen Yicheng sebelumnya. Dia tidak bisa mencintai seorang pria dalam waktu yang singkat karena dengan temperamennya, mau tidak mau dia akan menggunakan waktu untuk menguji orang yang benar-benar dia inginkan. Tindakan Cumu yang terakhir untuk menarik tangannya dengan bijak adalah tanda penghormatan kepada Ye Qing. Karena dia tidak suka jika dorongan hati dan menyukai seseorang adalah emosi yang mendasarinya.
Namun, dia juga tahu dengan jelas bahwa jika dia bisa menjalin hubungan jangka panjang dengan seseorang, dia berharap itu adalah Cumu. Dimulainya pertempuran alam menenggelamkan seluruh kota Tianxia dalam suasana penuh gejolak. Setiap peserta sangat menantikan pengumuman wilayah pertama perlombaan. Mereka seperti pelari kompetitif yang siap memulai perlombaan. Begitu otoritas perlombaan memberi aba-aba, mereka akan melesat maju seperti anak panah dan terbang menuju garis finish. Setiap peserta telah dimasukkan ke dalam sistem penomoran oleh otoritas kompetisi internal sebelum dicampur. Kemudian, mereka akan memasuki babak terobosan yang berbeda. Proses ini diawasi oleh anggota yang berbudi luhur dari berbagai faksi besar sehingga tidak ada kemungkinan terjadi kecurangan. Lagi pula, hubungan antara faksi-faksi besar tidak begitu harmonis. Ting Lan telah memberitahu Cumu sebelumnya bahwa ia telah masuk ke dalam jajaran pembela alam. Ini berarti bahwa Cumu akan menjadi pembela alam untuk salah satu alam dalam ronde tersebut. Tentu saja, menurut perkiraan kekuatannya oleh faksi-faksi besar, mereka tentu tidak akan menempatkan Cumu, ahli tingkat 2 ini, di alam pertama. Bagaimanapun, ada banyak orang yang berjuang untuk kehormatan tingkat 3. Jadi menempatkan ahli tingkat 2 sebagai penjaga alam pertama tidak memberi orang lain kesempatan untuk bersaing demi kehormatan itu. Cumu, Ye Qingzi, dan Ye Wansheng pergi bersama ke aula kota Tianxia. Dari otoritas kompetisi masing-masing, mereka memperoleh babak ranah pertama masing-masing. Tugas mereka untuk mensubscribe channel novel Donghua dan menembus alam berbeda satu sama lain, tetapi tidak terlalu berbeda. Tugas Ye Qingzi adalah mengalahkan 3 lawan, sementara tugas Ye Wansheng adalah menantang seorang ahli. Adapun Cumu, dia telah ditugaskan ke Soul Pet Palace, dan diminta untuk mengalahkan semua Soul Pet yang dilepaskan di Beast Fighting Arena milik Soul Pet Palace. Soul Pet Palace telah membesarkan banyak Soul Pet dewasa. Banyak dari Soul Pet ini telah ditangkap oleh para pemburu dan dibesarkan oleh Soul Pet Palace sebelum digunakan untuk melatih pelatih Soul Pet. Pertarungan binatang sebenarnya adalah kompetisi keterampilan dan metode yang cukup lazim dalam memberikan tantangan di dunia hewan peliharaan jiwa. Cumu lebih suka bertarung dengan binatang buas di alam liar dan tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi besar pertarungan binatang di istana hewan peliharaan jiwa. Hadiah dalam Beast Fighting Grand Competition sangat tinggi, tidak kalah dengan kompetisi musiman atau kompetisi tahunan. Selain itu, karena sifatnya yang relatif otentik, jumlah penontonnya sangat banyak. Beast Fighting di Soul Pet Palace adalah kompetisi keterampilan dan merupakan tempat di mana seorang ahli seharusnya benar-benar berdiri. Istana Jiwa, Chu Chen. Setelah selesai mempersiapkan diri, masuklah ke arena pertarungan binatang. Anda dapat memilih tingkat kesulitan, kata otoritas kompetisi. Cumu menganggukkan kepalanya. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya dari Ting Lan. Saat menerobos alam, wasit akan menilai tingkat kesulitan sesuai dengan kapasitas peserta. Peserta akan ditetapkan ke dalam tingkat pelayan, tingkat prajurit, tingkat komandan, tingkat raja, atau tingkat kaisar. Setelah tingkat penilaian disusun, mereka akan membentuk peringkat Tianxia dan akan dipublikasikan di tempat yang paling mencolok di aula Tianxia. Mereka yang mendapat peringkat terbaik akan menerima hadiah. Bab 422, Tingkat Kesulitan Komandan, Makhluk yang berevolusi sempurna. Chu Chen dari Istana Jiwa, Alam Pertama, Pertarungan Binatang. Asisten wasit membacakan nama Cumu dengan keras. Di arena pertarungan binatang buas ini, jika dilihat sekilas, ada sekitar 10.000 orang. 10.000 orang ini jelas menikmati gaya pertarungan binatang buas dan mereka biasanya hanya menonton kompetisi pertarungan binatang buas jenis keterampilan. Sebagai penonton, mereka akan selalu memprediksi kemampuan pesaing, bertaruh pada kompetisi, dan membawa keyakinan masing-masing. Babak pertarungan binatang buas di Battle of the Realm merupakan kompetisi yang lebih bergengsi. Jadi, hari ini, mungkin akan muncul banyak ahli muda yang sebelumnya tidak akan pernah mereka lihat secara langsung. Para penonton mungkin juga akan disambut dengan pertarungan berdarah dan liar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan melawan binatang buas, itu membutuhkan darah dan kekerasan. Makhluk kuat dengan tingkat kesulitan tinggi melawan pelatih hewan peliharaan yang licik. Saat keduanya beradu,
percikan api yang berterbangan akan membakar semangat para pria yang tergila-gila dengan pertarungan binatang buas. Babak pertarungan binatang buas di Battle of the Realm bahkan lebih penting untuk ditonton. Terutama karena di babak pertama, seorang ahli muda istana jiwa yang reputasinya baru saja berkembang tiba-tiba muncul, Chu Chen. Karena konflik Chu Mu dengan Shen Yicheng, ia menjadi orang yang sangat terkenal di kota Tianxia. Di antara para ahli muda, mungkin hanya sedikit yang tidak tahu tentang Chu Chen dari istana jiwa yang telah mengalahkan Shen Yicheng. Chu Mu, sampai sekarang, selalu menjadi orang yang kontroversial di antara para ahli generasi muda. Chu Mu adalah seorang ahli yang telah berkembang tanpa peringatan apapun, dan pertanyaan tentang latar belakangnya telah menjadi bidang yang membuat semua orang penasaran. Kekuatan Chu Mu juga menjadi bahan kontroversi besar, karena telah terbukti secara akurat bahwa Chu Mu yang mengaku mengalahkan Shen Yicheng sebenarnya tidak sedang berhadapan satu lawan satu. Sebaliknya, ia mengandalkan banyak orang, dan telah mengalahkannya ketika rencananya gagal. Tidak peduli rumor tentang kekuatan Chu Mu, ketika mereka mendengar wasit membaca namanya, mereka yang asyik dengan gaya bertarung binatang buas menjadi sangat bersemangat. Melihatnya dari sudut pandang semua pesaing Battle of the Realm, Chu Chen dari Soul Palace justru merupakan ahli generasi muda dan pasti akan memicu kegembiraan di mana-mana. Bagaimanapun, Shen Yicheng telah lama terkenal di kota Tianxia. Jika bukan karena Chu Chen memiliki lebih banyak orang, dia tidak akan mengalahkannya. Dengan sangat cepat, orang-orang mulai membahas masalah ini. Mengenai Chu Chen dan Shen Yicheng, semua orang sudah memperdebatkan masalah ini begitu lama. Apa gunanya memperdebatkannya lebih lanjut? Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk di sini dan menonton. Bukankah dia akan menunjukkan kekuatannya? Dalam pertempuran alam, nampaknya ada sekelompok besar orang yang ingin melihat Chu Mu dan Shen Yicheng bertarung satu sama lain. Pilih tingkat kesulitanmu, pangkat pelayan, pangkat prajurit, pangkat komandan, dan pangkat raja. Wasit utama melirik Chu Mu dan berbicara kepadanya. Pangkat komandan, Chu Mu menjawab tanpa ragu-ragu. Kesulitan pangkat komandan, Anda akan menghadapi hewan peliharaan jiwa dengan wujud penuh pangkat komandan. Jumlahnya tidak terbatas, dan jika Anda merasa tidak dapat melanjutkan, Anda dapat memberitahu kami dan orang-orang kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan Anda. Nilai yang disebut akan terlihat paling jelas dalam tingkat kesulitan pilihan. Para ahli tingkat pertama akan segera memilih tingkat kesulitan tertinggi, tingkat raja, di wilayah pertama. Sebagai ahli tingkat 2, Chu Mu dapat memilih tingkat kesulitan rondenya. Jadi, ia tentu saja memilih tingkat kesulitan kedua, pangkat komandan. Mustahil untuk memilih pangkat kaisar dan pilihan ini hanya akan muncul di tahap akhir. Kehormatan tertinggi tingkat pertama berada di alam ke-10, tetapi setiap alam memiliki kehormatan dan penghargaannya sendiri. Orang tersebut juga akan naik ke peringkat Tianxia dan akan dikenal oleh semua orang. Oleh karena itu, seorang ahli sejati akan memiliki pemahaman yang lengkap tentang posisi mereka sendiri sebelum bersaing untuk mendapatkan objek yang mereka inginkan. Pangkat komandan. Lihat, Chu Chen memilih tingkat kesulitan pangkat komandan tingkat 2. Dongqing, tebakan kami benar. Kekuatannya saat ini benar-benar telah mencapai tingkat kelas 2. Di arena binatang buas, Nona Mudasa menarik lengan baju Dongqing dan berbicara dengan suara yang sedikit bersemangat. Senyum mengembang di wajah Dongqing, saat ia teringat akan keadaan saat pertama kali bertemu dengan pria ini. Saat itu, pemuda ini hanya menunggangi Night Thunder Dream Beast fase ke-7 saat memasuki kota Li. 1,5 tahun telah berlalu sejak saat itu, namun orang ini telah melangkah ke kelas 2 Battle of the Realm di usia seperti itu. Dongqing tidak bisa tidak merasa bangga pada Chu Mu, setidaknya, dia pernah bertarung melawannya sekali sebelumnya. Chu Mu sudah menempatkan dirinya di kelas 2. Saya tahu dia akan memilih tingkat kesulitan komandan. Karena dia ingin menantang tingkat kedua, maka dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk bertemu Shen Yicheng. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan lebih menarik. Tingkat kesulitan yang dipilih sudah menjelaskan semuanya. Sebagian besar dari 10.000 orang yang hadir merasa bahwa Chu Mu hanyalah seorang ahli tingkat 3 dan tidak dapat melampaui tingkatannya dan menantang tingkat berikutnya. Namun,
Pemilihan Cumu sekarang menyebabkan sekelompok orang ini dengan patuh menutup mulut mereka. Dong King, apakah menurutmu dia bisa mendapatkan kehormatan dari Beast Fighting Round? Nona Mudasa menarik Dong King sambil bertanya dengan cemberut. Tampaknya jika seseorang ingin berada di peringkat 10 besar kehormatan pangkat komandan babak pertarungan binatang, ia harus membunuh setidaknya 10 hewan peliharaan jiwa komandan tahap ke-10. Selain itu, ini harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika Anda merasa Chu Chen dapat melakukan ini, maka kehormatan itu akan menjadi miliknya, kata Dong King. Semua alam pertama terjadi di kota. Dong King dan Nona Mudasa juga bertarung dengan binatang buas sebagai ronde pertama mereka, namun, mereka bukan yang pertama naik. Selain Cumu, Dong King dan Nona Mudasa, ada juga sekelompok besar pesaing yang menjadikan babak pertarungan binatang sebagai ranah pertama mereka. Otoritas kompetisi akan memberi peringkat kepada para pesaing dalam babak pertarungan binatang menurut tingkat penyelesaian. Ketika ranah pertama selesai, ini akan dipublikasikan di peringkat Tianxia. Jika saat itu tiba, jika nama Cumu muncul di daftar alam pertarungan binatang di peringkat Tianxia, maka dia akan mendapatkan kehormatan alam pertama. Jumlah nama terbatas sementara jumlah Beast Fighter tidak terhitung banyaknya. Cumu tahu bahwa jika dia ingin berdiri di atas yang lain, itu bukanlah tugas yang mudah. Seseorang akan berdiri di tengah arena pertarungan binatang yang megah dan luas ini, menginjak pasir kuning. Di atas kepalanya akan terbentang kanopi biru surga sementara di sekelilingnya akan muncul gairah dari massa padat lebih dari 10.000 orang. Pada saat itu, mata semua orang akan tertuju padamu. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialami Cumu sebelumnya. Di kota Gangluo dan wilayah Jia, Cumu telah bertarung dengan orang lain sambil disaksikan oleh banyak orang. Namun, dibandingkan dengan 10.000 orang yang menyimak channel novel Donghua dan menyukai gaya bertarung binatang buas dan menonton para ahli di bawah langit bertarung melawan binatang buas ini, para penonton di kota Gangluo dan wilayah Jia praktis tidak ada. Lagi pula, pesaing di tempat-tempat itu terlalu sedikit. Saat ini, di arena pertarungan binatang buas ini, para penonton mungkin juga termasuk beberapa ahli yang namanya sudah bergema di mana-mana. Ada juga banyak ahli yang ingin ia lewati juga. Pertarungan akan segera dimulai, tetapi Cumu sedang memikirkan banyak hal. Ia memikirkan penghinaan di kota Gangluo yang kecil karena tidak dapat memanggil hewan peliharaan jiwa. Ia memikirkan kesulitan pahit di Pulau Mimpi Buruk dan kompetisi mimpi buruk. Ia memikirkan keinginannya untuk bertahan hidup dalam kesulitan yang sangat berat di Pulau Tahanan, 1 dari 3.000 orang yang selamat. Ia memikirkan kebanggaan dan air mata yang dibawa kekuatannya bagi keluarganya ketika ia kembali setelah bertahun-tahun. Sejak saat ia memutuskan tekadnya, meskipun kehilangan jiwa, bahwa ia masih ingin berdiri di puncak pelatih hewan peliharaan jiwa, tidak peduli rasa sakit dan putus asa. Kesulitan dan kesengsaraan atau seberapa bergelombang dan panjangnya jalan di depannya, Cumu terus melangkah maju. Dari kota Gangluo yang kecil hingga ia mencapai ibu kota tempat lahirnya para ahli, ia akhirnya berdiri di medan perang yang tidak pernah ia impikan untuk berdiri di sana. Emosi yang terwujud hanyalah emosi yang dapat dipahami secara mendalam oleh Cumu sendiri. Sekaranglah Cumu akhirnya mengerti mengapa para ahli menerima pemujaan dan rasa hormat dari orang lain serta arti sebenarnya dari kehormatan. Tidak ada seorang pun yang tidak suka berdiri di depan puluhan ribu pakar untuk menjadi pusat perhatian. Ini tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Sebaliknya, ini lebih merupakan keinginan agar orang-orang yang dikenalnya membenarkan nilai keberadaannya terlepas dari apakah orang-orang ini adalah teman, musuh, keluarga, atau kekasihnya. Cumu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah tempat yang penuh dengan gaya para ahli. Di telinganya, ada banyak penggemar yang tak terhitung jumlahnya, yang ingin berkelahi, berteriak, dan bersorak. Namun, teriakan mereka hanya membuatnya bersemangat. Ronde pertama, pertarungan binatang tingkat komandan, dimulai. Wasit utama membentuk ingatan jiwanya menjadi suara dan lantang mengumumkan dimulainya ronde pertama. Suara itu bagaikan sinyal yang menyebabkan arena yang dipenuhi 10.000 orang bergemuruh. Di tengah kerumunan yang bersorak itu terdapat gadis-gadis muda dan anak laki-laki yang memuja Cumu, pria dan wanita muda yang bersemangat untuk menantang Cumu.
Wanita muda yang telah mendengar tentang prestasi Cumu dan memuja para ahli semacam ini, para ahli yang memiliki hati dan ego yang kompetitif terhadap semua ahli lainnya dan ingin melawan Cumu. Serta mereka yang memandang Cumu sebagai musuh. Semua orang ini fokus pada Cumu. Tidak peduli apapun niat yang mereka miliki, di panggung pertarungan binatang tingkat komandan putaran pertama alam pertama ini, pusat perhatian hanya milik satu orang, Cumu. Cumu dapat menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua orang yang hadir dan melangkah ke takhta kehormatan alam pertama. Kamu, 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 kamu. Teriakan binatang buas tiba-tiba bergema di panggung pertarungan binatang buas yang luas. Sementara semua orang berteriak dan bersorak, tidak ada yang menyadari bahwa asisten wasit telah melemparkan cincin penangkap jiwa ke medan perang. Cincin penangkap jiwa itu sangat kecil dan bagian dalamnya hanya menampung satu binatang buas. Namun, ketika cincin penangkap jiwa dilemparkan ke medan perang, orang-orang dapat merasakan makhluk liar tengah melepaskan aura jahatnya yang berdebar-debar yang menghantam ruang aman cincin penangkap jiwa. Tampaknya selama diberi sedikit waktu lagi, ia akan mampu menerobos cincin penangkap jiwa dan sepenuhnya membebaskan diri dari kurungannya. Komandan fase ke-10. Inilah aura komandan fase ke-10. Tingkat kesulitan pangkat komandan berarti seseorang perlu menantang hewan peliharaan jiwa pangkat komandan yang telah berevolusi sepenuhnya dan mencapai fase ke-10, kondisi paling lengkap. Jenis makhluk ini akan menjadi penguasa suatu wilayah di dunia tertentu yang membingungkan. Namun kini ia telah menjadi korban tunggangan bagi pesaing adu binatang buas untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Bab 423, Bentrokan, Raja Hantu vs Binatang Tulang yang Menonjol. Waktunya tidak lama, saat Cumu melangkah ke kota Tianxia dan memasuki dunia membingungkan tingkat 8 saat itu, dia langsung berhadapan dengan hewan peliharaan jiwa tingkat menengah tingkat ke-9. Saat itu, Cumu telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya sebelum akhirnya mampu membunuh serigala teror tahap tengah fase ke-9. Sekarang dia akan memasuki alam pertama dan harus menghadapi komandan fase ke-10. Dengan kata lain, saat itu, dia bahkan belum berada di tepi alam pertama tingkat kedua. Jika dia terus berkembang sesuai metode sebelumnya, dirinya yang sekarang hanya akan menjadi orang yang tidak dikenal. Bahkan jika dia memperoleh sedikit kehormatan di kelas 3, itu masih jauh dari cukup baginya. Oleh karena itu, Cumu merasa bahwa keputusannya untuk melawan mereka yang lebih kuat darinya adalah benar. Tanpa mengalami bahaya dan tanpa menantang makhluk-makhluk sulit itu, bagaimana lagi ia dapat memacu potensi terbesarnya atau meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang singkat ini? Sambil melantunkan mantra, Cumu menyingkirkan semua emosinya. Saat ia akan benar-benar bertarung, ia akan mencurahkan seluruh perhatiannya pada pertarungan meskipun seorang komandan fase ke-10 bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Cumu mendengar suara gemuruh, tetapi hanya ada satu suara di tanah. Cumu tahu bahwa hewan peliharaan jiwa lainnya mungkin terkunci di bawah medan perang karena suara-suara itu berasal dari bawah tanah. Ho 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 ho. Akhirnya, mantra asisten wasit selesai dan cahaya binatang buas tiba-tiba muncul dari cincin penangkap jiwa. Cahaya yang menyilaukan bersemi di medan perang. Cumu berada 200 meter darinya, tetapi rasanya aura binatang buas itu hanya berjarak 1 inci. Aura tipe binatang buas mulai menyapu semuanya. Di dalam cahaya binatang buas itu, terlihat tubuh binatang buas yang besarnya hampir 5 meter tubuhnya penuh dengan otot yang meledak-ledak dan jika seseorang berdiri di depannya, orang itu akan merasa seperti tidak dapat bernapas. Ini karena tipe tubuh berotot ini dapat dengan mudah menghancurkan tubuh seseorang. Namun, tubuh berotot makhluk itu bukanlah yang membuat orang takut, sebaliknya, itu adalah tulang-tulang yang menonjol di persendian hewan peliharaan jiwa itu. Tulang-tulang yang menonjol ini seperti pedang yang mendominasi dan jika semuanya ditebas, daging dan darah akan beterbangan. Binatang tulang menonjol tahap ke-10. Itu adalah hewan peliharaan jiwa komandan kelas atas. Selain itu, dari panjang tulang yang menonjol, itu sudah diperkuat. Monster tulang menonjol, keadaannya yang telah berevolusi sepenuhnya membuat makhluk ini tampak sangat menakutkan. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara.
Ini adalah ranah pertama dari babak pertarungan binatang buas, namun pangkat komandan kelas atas fase ke-10 telah muncul. Kesulitan ini bukanlah sesuatu yang normal, jika itu adalah ahli kelas 2 yang normal, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Tingkat kesulitan setiap ranah dalam pertempuran alam sangatlah tinggi. Semakin jauh seseorang melangkah, tingkat kesulitannya akan terus meningkat. Setelah ranah kelima, babak terobosan ranah praktis tidak dapat diselesaikan oleh orang normal. Oleh karena itu, bahkan di ranah pertama, Cumu tidak akan pernah meremehkannya. Binatang tulang menonjol adalah hewan peliharaan jiwa bertipe kekuatan absolut. Cumu sebelumnya pernah bertemu dengan satu di hutan Yuan yang hanya berada di fase ke-7. Menghadapi makhluk seperti itu, Cumu tentu saja tidak akan ceroboh. Setelah melantunkan mantra, dia memanggil Raja Hantu. Kekuatan bertarung binatang tulang menonjol kelas tinggi fase ke-10 tidak kalah dengan komandan kelas menengah fase ke-9. Dengan demikian, itu setara dengan binatang kolam darah ganas fase ke-9 milik Shen Yicheng. Menghadapi hewan peliharaan jiwa dengan serangan sekuat itu, Cumu harus memiliki pertahanan kuat dari Raja Hantu untuk mengendalikan situasi. Raja Hantu telah mencapai tahap ke-8 tahap ke-7. Setelah Cumu memanggilnya, dia segera menyuruhnya menggunakan transformasi Hantu Raja. Pertahanan dan kekuatannya masing-masing meningkat sebesar 50%. Cumu tidak berencana untuk menjadikannya sebagai perisai daging, dia juga membutuhkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan pertahanan binatang tulang menonjol. Tidak. Pedang lengkung Raja Hantu tergenggam erat di tangannya. Jarak antara mereka berdua adalah 200 meter setelah transformasi Raja Hantu. Pertahanan Raja Hantu meningkat ke tingkat ke-9 semu dan kekuatannya ke tingkat ke-8 penuh. Dalam kondisi seperti itu, Raja Hantu setidaknya akan mampu menggunakan kemampuan bertahan yang kuat dari batu hitam kokohnya untuk bertahan beberapa ronde melawan binatang tulang menonjol meskipun ia tidak mampu bertahan. Melawannya, membiarkan Raja Hantu bertarung sendirian melawan binatang tulang menonjol berarti pertarungan tidak akan segera berakhir. Setelah memanggil Raja Hantu, Cumu segera merapal mantra lain dan memanggil peri udara es yang telah mencapai tahap ke-8 dan tahap ke-9 tingkat Raja kelas menengah. Ho 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 ho. Kedua mata amarah binatang tulang menonjol itu menatap Raja Hantu yang melangkah ke arahnya. Tulang-tulang yang menonjol di tubuhnya perlahan mulai menebal dan tajam. Akhirnya, binatang bertulang menonjol melancarkan serangannya. Hewan peliharaan jiwa yang tubuhnya penuh dengan tulang-tulang menonjol ini berlari sambil tubuhnya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Tanah berpasir diinjak-injak dan bahkan mungkin untuk merasakan getaran samar dari arena pertarungan binatang yang luas dan kokoh ini. Jika tubuhnya bertemu daging, tulangnya akan hancur. Terobosan alam tingkat 2 benar-benar tidak normal, kata para penonton yang menyesal. Ada banyak kasus di mana Soul Pet tingkat komandan fase ke-10 hanya bisa ditangani oleh pelatih Soul Pet berusia 30 tahun. Jadi, ketika generasi muda bertemu dengan satu di ujian pertama, bagaimana mungkin pelatih Soul Pet ini tidak takut? Kecepatan Ghost King telah turun hingga 80% dan sangat memengaruhi gerakan Ghost King. Namun, Ghost King bukanlah makhluk beratribut batu yang kikuk. Meskipun kecepatannya telah turun hingga 80%, ia masih mampu berlari hampir 30 meter setiap detik. Pertarungan ini akan mengguncang hati mereka yang menonton setiap saat. Sorak-sorai dan teriakan terdengar sekali lagi. Suasana seru yang dipancarkan oleh para petarung binatang buas menyebabkan arena menjadi lebih eksplosif. Dari segi kekuatan, Raja Hantu tidak kalah dengan binatang tulang menonjol yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Ketika kemampuan tipe binatang mereka berbenturan, tubuh lapis baja Raja Hantu yang tingginya 4 meter terlempar mundur lebih dari 50 meter. Akan tetapi, bahkan setelah terdorong ke belakang, ia masih mampu menjaga keseimbangannya. Sambil meluncur ke belakang, ia tiba-tiba menancapkan pedang lengkungnya ke tanah, menjaga tubuhnya tetap di tanah. Pedang modang, Cumu memberi perintah. Begitu Raja Hantu menstabilkan tubuhnya, ia tiba-tiba mengangkat pedangnya dari tanah. Saat binatang tulang menonjol itu menyerbu, pedang lengkung Raja Hantu mulai bergetar hebat. Hal ini menyebabkan tanah bergetar dan pedang itu dengan ganas menyapu ke arah binatang tulang menonjol itu. Getaran pedang itu menghancurkan segalanya dan bilahnya menyapu semuanya.
Bahkan jika serangan ini diarahkan ke sebuah gunung kecil, itu sudah cukup untuk langsung menghancurkannya. Binatang tulang menonjol itu berada 30 meter jauhnya dari Raja Hantu dan di hadapan gerakan pedang Raja Hantu, binatang buas ini tiba-tiba melilitkan kedua lengannya di dada. Tulang-tulang yang menonjol pada persendiannya terjulur. Tulang-tulang putih tajam, tulang-tulang menonjol dari binatang bertulang menonjol di persendiannya membentuk perisai pedang tulang di depannya. Mengandalkan pertahanan ini, binatang bertulang menonjol mampu mengabaikan serangan Raja Hantu sepenuhnya dan terus menyerang dengan ganas ke tepi serangan pedang modang. Pedang modang hanya berhasil meninggalkan luka ringan pada perisai tulang binatang tulang menonjol sedangkan lonjakan kuat binatang tulang menonjol memungkinkannya muncul di hadapan Raja Hantu. Kedua lengannya terangkat tinggi di udara dan perisai tulangnya dengan cepat berubah menjadi pedang tulang menonjol yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu kekuatan yang kuat. Kekuatan yang kuat ini menghantam Raja Hantu dan ketika bersentuhan, orang-orang di panggung dapat menyimak channel novel Donghua dan melihat perubahan spasial. Ini adalah perwujudan kekuatan yang mencapai batasnya. Serangan tingkat ke-9 yang pastinya telah mencapai tingkat ke-9 awal. Serangan semacam itu, jika pertahanan lawan belum mencapai tingkat ke-9, akan menandakan kematian atau cedera begitu mendarat. Pada saat ini, hati semua orang menegang karena mereka dapat melihat bahwa pada akhirnya masih ada dua tingkat antara Raja Hantu dan binatang tulang yang menonjol. Jika ada 3 tingkat perbedaan, ada kemungkinan kematian instan. Namun, kedua tingkat perbedaan ini juga tidak mudah diatasi. Beng! Serangan binatang bertulang menonjol itu menghantam tubuh Raja Hantu. Namun, makhluk buas itu tidak mengandalkan tulang-tulangnya yang menonjol dan tajam untuk mencabik-cabik tubuh musuh. Sebaliknya, ia mengandalkan tulang-tulangnya yang menonjol dan kokoh untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tidak. Raja Hantu itu meraung. Tubuhnya yang terbungkus batu kristal gelap terlempar oleh serangan binatang tulang menonjol. Ia mendarat hampir 10 meter dari Cumu. Nong, Raja Hantu itu berjuang di tanah sejenak sebelum segera berdiri lagi. Baju besi batu kristal gelap di tubuhnya masih berkilau dan tampaknya tidak ada tanda-tanda bahwa ia terluka akibat serangan hebat. Raja Hantu ini tampaknya tidak terluka. Tidak terlihat, dia benar-benar tidak terluka. Tidakkah kau lihat bahwa tidak ada sedikit pun bekas luka di baju besinya? Tapi itu serangan tingkat 9. Pertahanan Raja Hantu, meskipun lebih kuat, pasti sudah retak. Bagaimana dia bisa tidak terluka? Seharusnya itu adalah pertahanan mutlak dari teknik spesies Raja Hantu, transformasi hantu raja. Tapi itu juga tidak benar. Bahkan transformasi hantu raja hanya memungkinkannya mencapai peringkat ke-9 semu. Dengan perbedaan 2 level, serangan kekuatan penuh setidaknya harus melukainya. Dengan cepat, teriakan kaget dan bingung mulai terdengar di seluruh medan perang. Tidak seorang pun dapat memahami bagaimana Raja Hantu tahap ke-8 dan ke-7 dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Raja kelas menengah tahap ke-9, binatang tulang yang menonjol. Di medan perang, Cumu menyapu pandangannya ke tubuh Raja Hantu dan senyum muncul di wajahnya. Bab 424. Alam pertama, Tantangan Kehormatan. Armor jiwa tingkat 8 meningkatkan pertahanan efek transformasi hantu Raja Hantu ke tingkat ke-9 semu. Armor jiwa tingkat 8 senilai 400 juta. Meningkatkan pertahanan Raja Hantu ke peringkat tengah ke-8. Pertahanan Raja Hantu secara alami berada di atas pertahanan binatang tulang menonjol. Ditambah lagi dengan 400 juta armor pertahanan tingkat 8, kecuali binatang tulang menonjol menggunakan teknik terpanjangnya yang mengharuskannya mengumpulkan kekuatan. Ia tidak akan mampu mengalahkan pertahanan mutlak Raja Hantu. Mata binatang tulang menonjol itu menatap marah ke arah Raja Hantu yang sama sekali tidak terluka. Martabatnya sebagai penguasa terprovokasi dan mengeluarkan raungan yang menggelegar ke arah Raja Hantu, ia ingin menghancurkan tubuh Raja Hantu hingga berkeping-keping. Cumu yakin bahwa binatang tulang menonjol memiliki teknik yang dapat melukai Raja Hantu, tetapi Cumu tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Ning, Star Falling Frost. Akhirnya, peri udara es menyelesaikan lantunan mantra terpanjangnya. Star Falling Frost adalah kemampuan serangan tipe es terkuat yang pernah dipahami oleh peri udara es belum lama ini. Mantra teknik ini membutuhkan waktu 2 detik.
Sejak Cumu memanggil peri udara es hingga Raja Hantu bertabrakan dengan pukulan tulang menonjol, 2 detik telah berlalu. Peri udara es sudah siap dengan tekniknya, dan menunggu perintah Cumu sebelum melepaskannya. Ling! Es yang menjulang tinggi itu berwarna biru tua. Biru tua itu seperti bintang yang bersinar di langit malam dan membuat orang-orang terpesona dengan perasaan yang indah. Hanya saja, di balik bintang-bintang beku yang indah ini tersembunyi niat membunuh yang sangat dingin dan menusuk. Bintang-bintang beku yang berkelap-kelip turun, pada awalnya, binatang tulang menonjol mengabaikan teknik yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Namun, ketika merasakan kecepatannya semakin lambat hingga mencapai titik kekakuan yang tidak normal, binatang buas ini tiba-tiba menyadari bahwa lapisan tebal es berbintang telah membeku di kerangkanya. Star Falling Frost adalah teknik tipe es tingkat 8, dan tidak hanya membekukan tubuh musuh. Teknik itu akan melayang ke dalam kerangka musuh dan membekukan bagian dalamnya sebelum membeku dari dalam keluar hingga musuh berubah menjadi patung es. Satu serangan akan menghancurkan patung itu. Peri udara es adalah raja kelas menengah, dan tekniknya telah mencapai peringkat ke-9. Di tanah serigala teror di tanah terlantar kuno, ia sering membunuh serigala teror fase ke-9. Binatang tulang yang menonjol adalah komandan fase ke-10, tetapi jika ia ceroboh, seluruh kerangkanya akan membeku dan kematiannya akan sama dengan serigala teror fase ke-9. Kamu. Binatang tulang menonjol itu merasakan bahaya sehingga ia membuka mulutnya yang besar. Mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah bintang-bintang beku yang berkilauan yang terus turun. Suara gemuruh itu berhasil membubarkan cahaya bintang. Teknik es tingkat 9 tidak mudah untuk dipertahankan. Binatang tulang menonjol menggunakan cara-cara perlawanan, tetapi embun beku berbintang masih menempel pada kerangkanya dan sangat menghambatnya. Tidak. Pada saat ini, Raja Hantu akhirnya selesai mengumpulkan energinya. Ia melangkah maju dan kaki depannya menyebabkan retakan besar menyebar dari kaki depannya. Pedang lengkung Raja turun, kombinasi energi batu dan hantu saling terjalin, membuka jurang besar di tanah yang bergemuruh menuju binatang tulang yang menonjol. Binatang tulang yang menonjol itu telah dibekukan dan kecepatannya beberapa kali lebih lambat. Serangan ini sulit dihindari dan ia hanya mampu memanjangkan tulang-tulangnya untuk menciptakan perisai tulang yang saling terkait dan menonjol. Xiao, energi itu melesat dan perisai tulang binatang tulang menonjol itu segera muncul dengan bekas luka yang dalam. Bahkan ada beberapa tulang yang telah dihancurkan oleh pusat energi itu. Serangan Raja Hantu tidaklah kuat. Serangan ini bahkan hampir tidak menggores efek teknik tipe es tingkat 9 milik peri udara es. Sebagian besar luka binatang tulang menonjol disebabkan oleh teknik tipe es milik peri udara es. Cumu akan menciptakan kemenangan melalui peri udara es. Kekuatan peri udara es lebih rendah satu tingkat dari binatang tulang menonjol. Akan tetapi, Raja Hantu mampu menghentikan binatang tulang menonjol, sehingga peri udara es, dengan teknik tipe es yang merusak, dapat melancarkan serangan mematikan kepada binatang tulang menonjol. Mengandalkan koordinasi 2 soul pad untuk mengendalikan dengan mudah seekor bis tulang menonjol fase ke-10 yang lebih kuat. Kemampuan mengendalikan soul pad miliknya benar-benar luar biasa. Wasit utama penguasa Istana Soul Palace memberikan sebuah evaluasi. Asisten wasit lainnya menganggukkan kepala mereka. Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang dapat mengalahkan yang kuat saat lemah membutuhkan esensi bawaan, kebijaksanaan, permainan mental yang kuat, pengalaman, dan kekuatan. Kemampuan pengendalian Cumu telah memperoleh persetujuan dari semua wasit. Setidaknya, pada awalnya, Cumu seharusnya dapat memperoleh evaluasi yang cukup baik. Kemampuan pengendalian Cumu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakjubkan oleh para penonton. Hingga saat ini, semua orang percaya bahwa Cumu akan memanggil hewan peliharaan ketiga atau bahkan keempatnya tidak lama setelah pertarungan dimulai untuk menyingkirkan binatang tulang menonjol fase ke-10. Secepat mungkin, namun, ia dengan mudah menjatuhkan binatang tulang menonjol hanya dalam kondisi kendali ganda. Tidak ada jejak kesalahan atau tergesa-gesa. Dari awal pertarungan hingga sekarang, pertarungannya berjalan dengan metodis dan tenang. Dari sudut pandangnya, binatang tulang menonjol yang buas, ganas, dan ganas ini telah berubah sepenuhnya menjadi makhluk yang perlahan kelelahan dan jinak. Kamu,
Saat raungan itu terdengar, binatang tulang menonjol tahap ke-10 berubah menjadi patung es raksasa. Di bawah pedang Raja Hantu, patung itu berubah menjadi pecahan-pecahan kecil. Semua orang telah melihat dan menyimak channel novel Donghua bahwa Cumu mampu mengalahkan binatang tulang menonjol dengan menggunakan kendali. Oleh karena itu, ketika pertarungan berakhir, orang-orang di dalam arena tidak langsung bersorak dan berteriak. Ini karena semua orang menunggu wasit utama untuk mengumumkannya. Hanya setelah menunggu wasit utama mengumumkannya kepada semua orang, mereka tahu apakah pesaing ini memiliki kualifikasi untuk dianggap sebagai ahli kelas 2 sejati. Chu Chen, setelah membunuh binatang tulang menonjol, kau telah berhasil menembus alam. Berdasarkan penampilanmu yang luar biasa, kami menganugerahkan kepadamu kesempatan untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kehormatan alam pertama. Kau dapat memilih untuk menantang kehormatan alam pertama. Jika kau menjawab ya, kami akan memberimu waktu setengah hari untuk mempersiapkan diri sebelum kau memasuki babak pertarungan binatang yang lebih sulit. Wasit utama berdiri dan berbicara dengan keras kepada Cumu. Cumu menyapukan pandangannya ke puluhan ribu orang di arena. Pada saat ini, dia bisa merasakan tatapan penuh harap dari banyak orang. Mereka seolah berharap bahwa dia bisa membuat pertandingan pertarungan binatang buas pertama di alam pertama ini menjadi lebih seru. Saya menerima tantangan kehormatan alam pertama. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk mengumumkan keputusannya. Saat suara Cumu bergema di seluruh arena pertarungan binatang pun bergemuruh. Sebuah tantangan kehormatan. Ini adalah pertarungan paling seru yang muncul sekali dalam 100 pertandingan. Tidak seorang pun menyangka pemuda yang terlibat dalam kontroversi ini akan menghadirkan kesempatan pertarungan kehormatan yang menegangkan. Agaknya dalam setengah hari ini, puluhan ribu orang lagi akan memenuhi Beast Fighting Arena. Memang, jika tebakan mereka tidak benar, dialah yang akan menjadi peserta pertama yang membuka pintu menuju tantangan kehormatan. Seperti yang diduga, setelah seharian menerobos alam, Cumu benar-benar menjadi pesaing pertama yang menantang kehormatan alam pertama. Kehormatan tertinggi dari tingkat kedua alam pertama adalah 300 juta. Berdasarkan peringkat kekuatan suatu tingkat, pesaing lain juga akan diberi hadiah yang sesuai. Misalnya, jika Cumu memperoleh tempat pertama di tingkat pertama alam pertama, ia akan memperoleh 400 juta dan kehormatan tertinggi di alam pertama. Jika Cumu memperoleh tempat kedua di kelas 2, hadiahnya akan menjadi 250 juta, tempat ketiga akan memberinya 200 juta. Setelah posisi ketiga, hadiah emas akan berkurang sesuai peringkat. Hanya 50 orang teratas dalam tantangan kehormatan yang akan diberi hadiah emas. Jumlah terendah adalah 50 juta. Dengan kata lain, dari posisi keempat ke posisi ke-50, hadiah kehormatan akan berkurang sebanyak 5 juta setiap peringkat. Karena jumlah pesertanya selalu banyak, dan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, otoritas kompetisi tidak akan memberikan hadiah apapun bagi mereka yang berhasil menembus ranah tersebut. Lebih jauh lagi, hanya peserta dengan penampilan luar biasa di 3 ranah pertama yang memenuhi syarat untuk mengikuti babak tantangan kehormatan. Babak tantangan kehormatan diikuti oleh 100 orang. Bagi puluhan ribu peserta kelas 2, mereka benar-benar memiliki kualifikasi 1 di antara 100. Oleh karena itu, dengan tantangan kehormatan muncul di antara campuran baik dan buruk di beberapa alam pertama dalam pertandingan pertama babak pertarungan binatang buas adalah berita serius. Pihak penyelenggara kompetisi hanya memberi Cumu waktu setengah hari untuk mempersiapkan diri. Nomor Cumu berada di dekat barisan terdepan, menjadikannya penantang kehormatan pertama dari babak pertarungan binatang buas. Selama Cumu dapat masuk 50 besar dari 100 penantang, maka Cumu setidaknya akan dapat memperoleh 50 juta. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak emas yang diperolehnya, dengan maksimum 300 juta. Setengah hari berlalu dengan sangat cepat dan ketika malam tiba, arena pertarungan binatang yang pernah dikunjungi Cumu benar-benar berbeda. Arena itu telah berubah menjadi salah satu arena pertarungan binatang paling mewah di Soul Pet Palace. Arena pertarungan binatang buas ini tidak bisa hanya digambarkan sebagai arena yang besar dan mewah. Berdiri di tengah arena pertarungan binatang buas dan mengangkat kepalanya membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah hutan belantara. Dia tidak dapat melihat sosok puluhan ribu orang yang mengelilinginya. Namun,
Ketika ia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, ia dapat melihat orang-orang bersorak-sorai. Pemandangan kerumunan besar yang berteriak dan bersorak-sorai, dengan suara mereka seperti guntur yang menggelegar dari cakrawala, sungguh sangat menginspirasi. Wajah mereka yang gembira, gairah mereka, tatapan mereka yang penuh kekaguman. Hal itu mampu membuat pelatih hewan peliharaan yang menjadi pusat perhatian ini merasa bahwa keberadaannya adalah sesuatu yang patut dibanggakan dan dibanggakan. Berdiri di tengah, Cumu bisa melihat banyak sosok yang dikenalnya duduk di lokasi yang sangat mencolok. Di antara mereka adalah Putri Jinrou yang biasa menggoyahkan hatinya, Tuan Istana Yu yang selalu menjaganya, Zhan Hong yang memandang rendah dirinya, Shen Yicheng yang memiliki kebencian yang sangat dalam padanya, Lu Sanli, duduk di sebelah Putri Jinrou, dengan mata dingin. Total waktu pertarungan binatang buas adalah 50 menit. Terlepas dari apakah kamu membunuh hewan peliharaan jiwa sebelumnya atau tidak, setiap 10 menit, binatang buas lain akan dilepaskan. Akan ada total 4 pelepasan. Kami akan melakukan evaluasi berdasarkan jumlah binatang buas yang kamu bunuh. Akhirnya, kami akan memutuskan apakah namamu muncul di peringkat Tianxia. Wasit utama membacakan aturan tantangan kehormatan yang kejam. Bab 425. Tantangan pertarungan binatang meningkat secara bertahap. Ketika wasit mengumumkan tantangan ronde, puluhan ribu orang di Beast Fighting Arena bersorak sekali lagi. Metode pembantaian binatang dalam pertarungan binatang adalah metode yang paling berdarah dan seru, karena jika binatang itu tidak terbunuh dalam kurun waktu tertentu, yang kedua akan dilepaskan. Dan jumlah binatang buas di medan perang akan meningkat. Bayangkan saja, jika jumlah binatang buas terus meningkat, darah yang tumpah dari pembantaian akan mewarnai semuanya dengan warna merah yang indah. Waktu yang terbatas juga akan membangkitkan kegembiraan semua orang. Ketika pelatih hewan peliharaan jiwa, yang berlumuran darah dari pertempuran, adalah orang terakhir yang berdiri di arena hewan peliharaan jiwa. Semua fokus dan kehormatan dapat menyebabkan jiwa seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang benar-benar fanatik untuk bertarung bangkit tanpa batas. Tidak peduli apapun kesempatannya, Cumu akan selalu menjaga ketenangan dan kesejukannya. Namun, ini adalah tantangan yang sama sekali baru, dan ketika dia merasakan kegilaan dan gairah dari lingkungan sekitar untuk pertarungan binatang buas yang menelannya, darahnya tidak bisa tidak mendidih. Dia melihat ke depan, dan menunggu otoritas kompetisi melepaskan binatang buas. Kemudian dia akan membuat tanah menjadi merah karena darah. Kamu, Cui. Raungan seekor lembu besar terdengar dari bawah tanah, menyebabkan tanah di bawah kaki Cumu sedikit bergetar. Getaran itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan jika tekad seseorang tidak cukup kuat, ia akan diliputi rasa takut. Cumu teringat suara hewan peliharaan jiwa ini. Ketika dia bertarung di pagi hari, binatang buas ini sudah gelisah. Mungkin itu adalah hewan peliharaan jiwa yang dipersiapkan untuk pesaing tingkat 2 yang mencoba menerobos alam. Hewan peliharaan jiwa ini sekarang muncul di hadapan Cumu di panggung pertarungan binatang buas dan dia tahu kalau kekuatannya tidak kalah dengan binatang tulang menonjol. Tao. 2. Panjang-panjang Jing. Tiba-tiba, gelombang tanah yang dahsyat melanda Beast Fighting Arena. Lapisan batu kuning berterbangan ke udara dan menutupi Beast Fighting Arena dengan suara gemuruh. Di belakang Cumu, 2 gelombang tanah setinggi lebih dari 50 meter menyerbu ke arah Cumu dari belakang. Kedua gelombang ini dapat dengan mudah menutupi tubuh mungil Cumu dalam gelombang lumpur ini. Adapun gelombang tanah raksasa yang tingginya mencapai 100 meter yang menerjang Cumu dari depan. Itu lebih tinggi dari kubah arena pertarungan binatang buas yang menampung beberapa ratus ribu orang. Itu seperti jaring kuning yang kabur, benar-benar mengejutkan. Di tengah gelombang tanah, beberapa sosok hewan peliharaan jiwa besar yang menyerupai lembu liar tiba-tiba muncul. Ketika batu-batu dan tanah yang dilempar tinggi ke udara berjatuhan, benda-benda tersebut menghantam kulit mereka yang keras seperti batu, sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Mereka memiliki tanduk besar seperti kapak perang, pupil mata merah tua yang ganas, tubuh tegak yang menyerupai kera besar. Potongan daging berbatu yang menutupi lengan panjang mereka dan rantai batu emas yang memanjang dari lengan mereka dan melilit tinju mereka yang ganas. Orang bisa membayangkan hasil dari pukulan tinju ini.
Binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-10. Di hadapan hewan peliharaan jiwa setinggi 10 kaki yang kejam ini, Chu Mu tampak agak kecil. Seseorang dapat merasakan bau busuk dan aura jahat yang mampu menakutkan hati orang-orang dan menghilangkan keinginan mereka untuk bertarung saat hewan peliharaan jiwa ini mendekatinya. Pelepasan pertama ini tidak semudah terobosan alam awal, karena di tiga sisi Chu Mu yang lain, masing-masing ada dua binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9. Total ada 6 binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-9 yang memamerkan taring mereka ke arah Chu Mu saat mereka menyerangnya. Air liur mereka yang tak henti-hentinya menetes ke tanah karena rasa lapar yang tak terpuaskan, menggerogoti tanah. 1 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-10 dan 6 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9. Ini setara dengan melawan 2 hewan peliharaan jiwa peringkat komandan fase ke-10. Kemunculan 7 binatang buas ini menyebabkan keheningan singkat yang melanda arena yang dipadati puluhan ribu orang. Namun, ketika semua orang menyadari bahwa pelatih hewan peliharaan muda ini akan bertarung dengan 7 binatang buas yang mengerikan ini dan para pejuang pemberani yang terhormat ini akan menumpahkan darah makhluk-makhluk buruk rupa ini di seluruh arena pertarungan binatang buas, puluhan ribu orang sekali lagi bersorak kegirangan. Tidak ada yang lebih membuat darah mengalir deras daripada pertarungan seru penuh tantangan. Raja Hantu, sambil melantunkan mantra, Chu Mu memanggil hewan peliharaan jiwa yang siap bertarung dan membantai. Kegelapan, batu, dan hantu. Aura raja sejati yang liar dan tak terkendali dari raja hantu dilepaskan ke segala arah saat muncul. 6 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9 tanpa sadar tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Binatang sapi iblis yang dibelenggu adalah hewan peliharaan jiwa berjenis binatang dengan atribut jenis batu sekunder. Dibandingkan dengan dominasi jenis batu sejati Raja Hantu, itu pada dasarnya adalah perbedaan antara batu yang dihancurkan dan batu yang berharga. Prajurit perang pohon iblis, pemanggilan Chu Mu tidak berhenti. Dengan begitu banyak lawan, Chu Mu tidak dapat memenangkan pertarungan ini hanya dalam satu skenario kontrol. Kayu alami darah tingkat tinggi dengan cepat terjalin bersama di depan Chu Mu untuk membentuk baju besi kayu. Segera setelah itu, tubuh prajurit perang pohon iblis perlahan-lahan muncul. Akar prajurit perang pohon iblis terkubur di bawah tanah dengan kecepatan tinggi yang memungkinkannya untuk langsung mengendalikan radius 100 meter. Ning, setelah menyelesaikan pemanggilan prajurit pohon iblis, Chu Mu terus melantunkan mantra, memanggil peri udara es dengan kemampuan penghancur yang kuat di depannya. Kendali rangkap 3, tetapi Chu Mu tidak berencana memanggil roh angin pengikat. Chu Mu harus menghemat sedikit tenaga. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya di alam pertama, maka di alam selanjutnya, saat menerobos, dia akan ditekan oleh orang lain. Jadi, dalam pertarungan ini, tidak peduli seberapa sulitnya, Chu Mu tidak akan bisa melibatkan hewan peliharaan jiwa fase ke-9-nya. Raja Hantu, tangkap binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-10. Ning, pohon iblis, singkirkan semua binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-9 secepat mungkin. Chu Mu memberi perintah. Raja Hantu mengacungkan pedang melengkungnya dan menggunakan kemampuan pengendalian tipe batunya, ia segera mengangkat lapisan batu yang dengan cepat melonjak ke depan. Raja Hantu berdiri dengan angkuh di tengah gelombang batu yang menelannya dan dengan cepat menyerang binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-10. Pedang lengkungnya yang melekat pada batu kristal gelap menebas ke tanah. Panjang. Gelombang getaran terjadi di bawah kaki binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-10, menyebabkan tanah terus-menerus ditekan ke bawah. Pada saat berikutnya, sejumlah batu tiba-tiba muncul dari celah-celah permukaan tanah. Setiap gunung batu mencapai ketinggian hampir 30 meter, membuat pemandangan menyerupai hutan batu, dan mengunci binatang sapi iblis terbelenggu yang besar itu di tempatnya. Pegunungan batu ini seperti penjara yang dibentuk oleh tanah dan tidak peduli ke arah mana binatang sapi iblis yang terbelenggu itu memutar tubuhnya, ia akan menabrak batu-batu ini. Namun, binatang kerbau iblis yang dibelenggu itu tidak panik sama sekali karena hutan batu menghalangi gerakannya. Sebaliknya, sepasang mata merahnya tiba-tiba terfokus pada Raja Hantu. Akhirnya, binatang buas ini bergerak. Tubuh binatang sapi iblis terbelenggu yang berdaging bagaikan batu itu tampak seperti hendak meledak saat tinjunya yang besar menghantam tanah dengan keras.
Hong panjang-panjang. Suara keras terdengar dan gelombang energi dahsyat menyebar hingga 50 meter ke segala arah. Tidak hanya seluruh hutan batu hancur berkeping-keping, tetapi area tanah seluas 50 meter itu runtuh dengan sendirinya. Menghadapi gelombang energi itu, Raja Hantu segera melompat setinggi 50 meter, menghindari serangan binatang sapi iblis yang dibelenggu. Dalam konfrontasi langsung, Raja Hantu menyadari bahwa ia bukanlah lawan dari binatang kerbau iblis terbelenggu yang sangat kuat. Ketika mencapai puncak lompatannya, ia mengayunkan pedang lengkungnya ke bawah. Sebuah gunung bambu menyembul dari dalam tanah dan tingginya mencapai 50 meter, dan kebetulan berada tepat di bawah kaki Raja Hantu saat turun. Raja Hantu berdiri di puncak bambu setinggi 50 meter ini, yang memungkinkannya untuk berdiri sejajar dengan puluhan ribu orang di ketinggian ini. Orang-orang ini dapat dengan jelas melihat watak arogan Raja Hantu saat beristirahat di puncak gunung bambu serta sikap merendahkannya terhadap makhluk hidup yang lebih rendah yang berasal dari sikap hegemonik bawaannya. Binatang sapi iblis yang terbelenggu harus mensubscribe channel Novel Donghua dan mendongak untuk melihat Raja Hantu. Bagi binatang buas tahap ke-10 ini, apapun yang membuatnya mendongak adalah musuh yang membuatnya marah. Binatang sapi iblis yang terbelenggu melangkah maju dengan berat. Setiap kali melangkah, retakan muncul dan meluas ke arah gunung bambu yang tinggi dan menghancurkan akarnya. Beng! Gunung bambu itu sangatlah rapuh dan mudah roboh dalam satu gerakan. Raja Hantu yang berada di puncak membiarkan bambu itu jatuh. Tubuhnya yang lebih besar dari 2 meter itu tetap setengah jongkok di puncak bambu itu. Tiba-tiba, tepat saat gunung bambu itu runtuh, Raja Hantu mulai bergerak. Meteor jatuh. Tubuh Raja Hantu dan pedang melengkungnya berubah menjadi meteor berwarna coklat tua yang menyala seperti bintang yang menyala-nyala di udara. Meteor itu sangat indah dan penuh dengan keagungan yang tak terbatas saat menghantam kepala binatang sapi iblis yang terbelenggu. Binatang sapi iblis yang dibelenggu tidak mau berbenturan dengan Raja Hantu. Bagaimanapun, meskipun serangan tipe batu murni tidak dapat merusak tubuhnya, dampaknya mampu melumpuhkan otot dan tulangnya untuk sementara waktu. Kecepatan binatang sapi iblis yang terbelenggu tidak dianggap lambat sehingga ia memilih menghindari teknik Raja Hantu ini. Perangkap kayu alami. Tiba-tiba, suara cumuh terdengar. Binatang sapi iblis yang terbelenggu hendak menghindar ketika tanah di bawah kakinya dengan cepat runtuh, berubah menjadi lubang kosong. Di dalam lubang kosong itu, muncul beberapa akar mirip ular piton biru. Akar-akar ini terus terbentuk sambil mengikat kuat sepasang kuku binatang kerbau iblis yang terbelenggu, menyeretnya ke dalam perangkap. Binatang sapi iblis yang dibelenggu sama sekali tidak siap. Ia berencana menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan akar-akar ini ketika meteor jatuh milik Raja Hantu yang telah menyapu energi jenis batu yang sangat besar menghantam kepalanya yang tak berdaya. Gua! Binatang sapi iblis yang terbelenggu itu hancur berkeping-keping di bawah permukaan tanah oleh kekuatan ini. Meteorit yang jatuh itu menghancurkan tanah di sekitarnya. Lubang besar yang tercipta itu mencengangkan dan mengejutkan semua orang yang hadir. Suara gemuruh keras itu terus berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Namun, sebelum suara itu benar-benar menghilang saat sorak-sorai menggelegar meledak dari beberapa puluh ribu orang di Beast Fighting Arena. Koordinasi cumuh yang tak tertandingi sempurnanya dan melampaui harapan semua orang benar-benar menjadi puncak pertarungan. Tidak seorang pun menduga prajurit pohon iblis yang sedang menjepit 6 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9 lainnya juga mampu secara diam-diam memasang perangkap di bawah kaki komandan fase ke-10 tanpa terdeteksi. Kemudian, dengan waktu yang tepat, membuka perangkap tepat saat Raja Hantu melancarkan serangannya. Dengan beberapa teknik yang biasanya sulit untuk menembus pertahanannya, mereka berhasil melukai binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-10. Kontrol hewan peliharaan jiwa dan kontrol teknik keduanya diperoleh melalui banyak pengalaman, dan sama sekali bukan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seorang pemuda berusia 20 tahun. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya,
Silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.